Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu bi ayatina satastarijuhum min haitsu la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, seluruh jamaah Masjid Ibnu Sabil, mudah-mudahan kita semuanya dalam naungan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kita sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang salih dan salihah. Bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita dan jamaah kita dari Masjid Ibnu Sabil yang kita cintai ini, kita mohonkan, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat wal afiat. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan jamaah kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila saatnya nanti kita akan menyusul, mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Karena cepat atau lambat kita ini semua pasti akan menyusul. Kurang lebih 20 tahun saya udah diberi kesempatan ngisi khutbah dan tausiah Ramadan di Masjid Ibnu Sabil ini. Mungkin ada di antara anak-anak kita yang sekarang ini dia belum lahir. Sebagian dari orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita di sini saat ini nggak kita lihat lagi mereka di sini. Mereka adalah pejuang-pejuang pemakmur masjid ini. Dan insya Allah mereka pergi meninggalkan kita dengan membawa iman dan amal saleh. Dan itulah bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau pulang kampung nggak bawa bekal, nggak bawa duit, sampai di kampung kelihatan lusuh, nggak punya apa-apa, maka orang kampung akan mencemooh kita, memandang kita dengan rendah. Bisa jadi caci maki, kata-kata yang tidak senang didengar akan muncul dari lisan orang-orang di kampung. Kenapa? Pulang kampung nggak bawa apa-apa, nggak boro-boro bawa duit, oleh-oleh sepotong roti aja nggak ada. Kira-kira orang kampung lihat kita kayak apa? Kalau dia tukang ngerokok, mana rokok orang diambil lagi. Ambak kesel orang ngelihatnya. Pulang kampung saja nggak bawa bekal, padahal cuma seminggu, bahkan 2-3 hari di kampung nggak bawa bekal, orang nggak suka lihat kita. Apalagi nanti pulang ke hadapan Allah nggak bawa bekal, itu bukan cuma dimanyunin sama malaikat, digebukin sama malaikat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan mati. Ini kayaknya cuma satu saja larangan nggak boleh mati tuh. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati nggak kaya nggak apa-apa. Mati nggak punya jabatan nggak apa-apa. Mati nggak punya kedudukan, nggak punya harta melimpah nggak apa-apa. Tapi mati tidak dalam keadaan Islam, kata Allah jangan mati. Padahal nggak bisa nggak mati kan? Ada caranya nggak mati. Nggak ada cara untuk nggak mati. Tapi Allah bilang jangan mati. Padahal yang matiin kita Allah. Tuh renung-renungkan tuh. Di mana bekal terbaik kita cari untuk menuju kalau pulang kampung di Ramadan ini? Pada kesempatan ini saya diamanai judul tentang istitrad. Istitrad itu diulur oleh Allah. Tadi kita bacakan surah Al-A'raf ayat 182. Walladzina kazzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami berikan mereka istizrat. Akan kami berikan mereka uluran, diulur. Kalau kayak layangan diulur sampai naik tinggi, sampai habis tuh benangnya. Tiba-tiba di atas datang hujan lebat, udah nyungsep tuh layangan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan diberikan mereka istitrat min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak duga-duga. Jadi istitrat itu orang lupa mau mati, Pak. Lupa dia. Kalau dia dagangannya untungnya besar, berhasil, nambah banyak duitnya, sholat kagak, puasa enggak. Tapi urusannya lancar terus. Kalau dia bangun karirnya bagus terus, nyogok lancar, disogok lancar, sholat kagak, puasa tidak, tadarus Al-Quran enggak, tapi karirnya menanjak terus. Tuh orang yang istitras. Rumahnya besar, mobilnya besar, kedudukannya besar, bini juga besar. Bukan bini besar, bini banyak tuh. Kalau bini besar kagak mantep. Ya, tuh itu istitras. Makanya kita yang rajin ibadah jangan ukur dengan materi. Saya sudah rajin sholat subuh, sudah rajin tahajud, tadarus Al-Quran, datang dalam taklim. Kok rezeki saya, kok dagangan saya, kok bisnis saya kok biasa-biasa aja. Iya, duit bapak biasa-biasa saja, tapi tahajud bapak luar biasa. Duit ibu biasa-biasa aja, penghasilan suami biasa-biasa saja, tapi tadarus Al-Qurannya mantap. Itu orang soleh. Jangan kayak orang-orang yang ini, tambah curang, tambah gagah, tambah nyikut, tambah hebat tuh. Kita lihat tuh di kehidupan sekarang. Coba lihat yang namanya Korun, tambah membangkang, tambah kaya, tambah belagu, tambah kaya, tambah sombong, tambah hebat dia. Apa yang terjadi berikutnya? Tanah tempat berdirinya semua aset-asetnya Korun dan dirinya itu terbelah, kemudian ditelan oleh tanah. Tertimbun tanah Korun berikut harta kekayaannya semuanya. Sehingga saking banyaknya yang tertimbun harta kekayaan Korun itu, di mana saja ada harta terpendam ditemukan dikatakan harta Korun. Kalau lidah Indonesia karun. Harta karun, kalau pakai bahasa Quran pakai kof, korun. Makanya kalau ada orang pisangan macul-macul di belakang rumahnya, tiba-tiba tok, wah ini apa? Pas dibuka ketemu misalnya piring emas, harta karun. Harta karun, padahal korun nggak pernah datang ke Indonesia.
Belum pernah Qarun datang main-main dulu ke Pisangan, mana pernah. Tapi segitu banyaknya harta kekayaan dia, apa yang terjadi? Jadi muliakah Qarun? Jadi muliakah Qarun? Enggak. Dia jadi hina dina, tapi sepanjang hidupnya enggak ada yang harta yang enggak dimiliki oleh Qarun. Kaya dia. Fir'aun juga demikian. Enggak sakit. Fir'aun itu enggak sakit-sakit. Makanya hati-hati yang enggak sakit-sakit. Makanya kalau kita sakit, kata Rasul, kalau orang yang sakit apa kata Rasul? Kalau Rasul ketemu orang sakit, la ba'sa tahuran insyaallah. Jangan khawatir, bersih, tahuran insyaallah. Insyaallah akan bersih. Bersih apanya? Nanti kalau udah disembuhkan Allah, bersih penyakitnya, juga bersih dosanya kalau dia sabar dalam menghadapi penyakit itu. Tuh. La ba'sa, nggak usah khawatir, kata Rasul. Kalau kau Fir'aun nggak sakit-sakit, jahatnya minta ampun, cuman gara-gara mimpi Fir'aun, mimpi dia bahwa kekuasaannya akan direbut oleh orang lain, menurut tafsir dari tukang-tukang ramalnya Fir'aun, maka apa yang terjadi? Bikin hukum bunuh semua anak laki-laki yang lain. Cuman gara-gara takut kekuasaannya. Kita di Indonesia juga kalau takut kekuasaannya hilang bisa tuh. Paman salah ketok palu. Tuh ngeri tuh. Tuh. Apa yang terjadi berikutnya? Enggak apa-apa. Enggak ada terjadi apa-apa. Fir'aun tetap gagah perkasa, bahkan sampai menjelang dia mati masih gagah perkasa. Kejar tuh Musa. Dikejar Musa. Musa tidak sanggup menghadapi kalau dengan fisik. Sampai di pinggir pantai, laut kelihatan tidak mungkin diseberangi. Di depan musuh Fir'aun dengan pasukan khususnya siap menghabisi. Pertolongan Allah datang, pukul dengan tongkat, laut terbelah. Musa masuk, lewat. Fir'aun masih masuk juga, gagah Fir'aun. Di tengah jalan tertutup. Selesai. Itulah istidraj. Di saat gagah-gagahnya, di saat hebat-hebatnya, di saat kaya-kayanya, di saat tinggi jabatan dan kedudukannya, datang. Kalau udah begitu tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun. Di Ramadan ini tidak ada yang kita damba-dambakan kecuali dari ampunan Allah, agar Allah memaafkan kekeliruan dan kesalahan kita. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, andai kata saya bertemu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, Lailatul Qadari khairum min alfi sahrin, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya zikirkan? Apa yang harus saya mohonkan? Kata Rasul, kamu ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhanku, maafkanlah aku. Engkau adalah yang maha mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah hambamu ini. Kenapa minta maaf? Kita ini banyak salah. Kita ini banyak salah. Beruntung nih yang anak-anak muda, yang masih remaja, umur masih belia, udah rajin tekun ibadah, rajin tekun sholat, baca Quran. Lah kan kita ini yang tua-tua ini kadang-kadang nih baru 20 tahun terakhir ini aja rajin sholat. Dulu-dulu waktu umur 20 tahun Ramadan kagak puasa. Umur 25 tahun ngerokok, jualan sono semari. Masih ada kan orang kayak begitu sekarang? Masih banyak. Ntar kalau dia dikasih Allah umur tua, siapa tahu nanti jadi ini. Bahkan kayaknya udah paling baik tuh. Kita ini harus banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai terjebak istidraj ini. Semuanya terasa enak, mau lancar, dan jangan iri dengan orang-orang begitu. Jangan iri. Yang boleh kita iri itu satu, orang berilmu diamalkan ilmunya. Kemudian adalah orang yang ahli dalam ibadah. Kadang-kadang di tengah dinginnya waktu subuh,
Setengah jam lagi sebelum subuh dia udah pegang tongkat, melangkah pelan-pelan menuju masjid. Kita ketemu di jalan, terlalu masih setengah jam lagi Pak Haji. Iya, saya nggak bisa jalannya kencang, saya bisanya jalannya pelan-pelan. Ada yang kakinya masih kuat, bisa main bola, tapi berat untuk ke masjid. Tuh orang-orang. Kadang-kadang harta melimpah, banyak luar biasa hartanya, angkuhnya na'udzubillah min dzalik. Sekali-sekalinya kalau mau memberi, nih saya kasih 10 juta, mana ada orang di masjid yang ngasih 10 juta, nih saya kasih 20 juta bila perlu. Dia pikir 20 juta itu udah besar. Hartanya 20 miliar, ngasihnya 20 juta kecil. Ada orang-orang yang datang ke masjid, dia kasih 5.000 rupiah, itu besar. Kenapa? Duitnya cuma 7.000. Duit 7.000 ngasih 5.000, kan gede. Dia 20 miliar ngasih 20 juta kecil. Tidak ada apa-apa. Tidak usah kagum dengan orang-orang kayak begitu. Jangan lihat dia ngasih 10 juta, 100 juta. Kalau dia ngasih 100 juta, duitnya 1 triliun kecil. Duitnya 1 miliar kasih 100 juta aja itu baru 10%. Ada yang punya duit cuma 100.000, ngasihnya 50.000, 50%. Jangan dikira, jangan terbuai dengan yang namanya ini. Maka kita yang sampai malam ke berapa ini? 24, 25, malam ke 25 Ramadan ini kita, ini malam-malam kaji masih mantap di masjid. Banggalah, syukur kita. Karena nanti kalau di yaumil kiamah seperti yang ada di YouTube ini nanti ditayangkan, nggak ada kenangan terindah di dunia ini selain ketika kita sujud kepada Allah. Pas ditunjukkan nanti di yaumil kiamah, ini kamu di dunia. Pas kita lihat kita lagi sujud, lagi munajat, itulah yang terindah. Bayangin kalau pas dibuka, nih kamu waktu di dunia lagi mabok loh, malunya minta ampun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ayat-ayat Quran tentang yang namanya istidros sudah banyak diterangkan di kita. Contoh-contohnya ada Abu Lahab, hartanya tidak berguna bagi dia. Abu Lahab istidros seluruhnya. Dianya terpengaruh mendustakan ayat-ayat Allah, memaki Rasulullah. Hartanya nggak berguna bagi dia. Bininya juga kagak jelas. Bininya. Wamra'atuhu hammalatal hatabah. Bininya juga jadi provokator. Maka hati-hati. Kalau istri kita bilang, Pak, bentar lagi udah mau tarawih, berangkat, bentar lagi udah mau isya, bentar lagi udah subuh. Nih, bersyukurlah punya istri kayak begitu. Walaupun mungkin nggak terlalu merah bibirnya, nggak terlalu mancung hidungnya. Karena kita orang Indonesia nggak banyak hidungnya mancung-mancung. Karena dulu katanya pas waktu pembagian hidung kita nggak datang. Ya, yang datang yang hidungnya mancung-mancung orang-orang Arab. Mungkin pas pembagian hidung mereka pada datang. Kita datang waktu pembagian sembako. Iya. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, kita renung-renungkan bahagia. Jadi orang mukmin itu bahagia, jadi orang mukmin itu, jadi orang soleh itu bangga dan senang. Tidak harus dengan limpahan materi, tidak harus dengan gelimang harta, tidak harus dengan kedudukan dan jabatan. Karena mereka yang diberikan itu kalau tidak dengan rasa syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam, maka itu adalah kerugian. Tapi kalau harta mereka, kedudukan mereka adalah untuk membela agama Allah, maka itu adalah kemuliaan. Itu yang dilakukan oleh para rasul, khususnya Rasul Allah yang bernama Sulaiman alaihissalam. Demikian barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, udah jam 8 hampir, kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, siamu kita, tadarus Al-Quran kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.